Oke, selamat sore menjelang malam dari Tongkonan Rantai Kamali Pentaluan pemirsa. Saat ini akan berlangsung kebaktian penghiburan Karulusan dalam rangkaian prosesi adat Rambu Solo almarhum Abe Sorring di Tongkonan Rantai Pentaluan Makale Tanah Toraja. Saat ini sudah persiapan untuk memasuki kebaktian pemirsa. Ibadah dijadwalkan jam 6, namun mungkin ada molor sedikit. Sekarang sudah menunjukkan pukul 18 tepat waktu Indonesia bagian Kamali Pentaluan. Halo, halo, kenapa? Halo, sama nih. Halo Lita. Lita. Halo. Ile, kan bisa ngegeser sih Ile. Kendaraan le. Segenap rumpun keluarga yang berduka cita dan dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat menjelang malam. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Sidang penghiburan yang kekasih di dalam Tuhan, selamat datang di pelataran duka cita di Tongkonan Rantai Mengayun dalam rangka berbagi duka cita dengan keluarga di tempat ini. Sehubungan telah dipanggil Tuhan, dengan hormat saya sebut namanya almarhum Bapak Abe Sorring yang sering disapa Nepa atau Kakek Lia.
Saat ini kita akan memasuki ibadah penghiburan. Dimohon ketenangan kita semua dalam mengikuti seluruh rangkaian ibadah. Adapun agenda ibadah saat ini, pertama pembukaan, kedua ibadah liturgos Penatua Yulianti Tanggaguling, dan khotbah dipimpin oleh Pendeta RD Buratonapa STH. Acara ketiga, ungkapan hati keluarga, dan acara keempat istirahat, kelima penutup. Segera kita akan memasuki acara ibadah. Dimohon ketenangan kita semuanya, dan kami sebagai MC menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini kepada yang memimpin ibadah liturgos Penatua Yulianti Tanggaguling. Dengan penuh kasih disilakan. Segenap rumpun keluarga besar, mari kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kematian bukanlah akhir dari kehidupan orang-orang percaya. Namun, selaku manusia yang lemah, kita tidak mampu melawan pahitnya duka cita karena kematian orang yang kita kasihi. Mari di tengah duka cita ini kita datang kepada Yesus, Sang Gunung Batu. Dialah yang senantiasa melindungi dan mengokohkan kita menjalani kehidupan ini. Yang memungkinkan untuk berdiri, mari bangkit berdiri, kita menyanyikan Di Badai Topan Dunia. Keluarga, jemaat Tuhan, kita percaya pertolongan kita dalam ibadah penghiburan saat ini adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Litani mengenai realitas kehidupan manusia. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu seperti bayang-bayang.
ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu, padamu dan batas-batasnya sudah tertetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Mari menyanyikan dengan C249, ya Tuhan kuatkan imanku. Dan sesudah itu disambung hujan kehiburan dari paduan suara usia muda. Dua, tiga. Ya
Kiranya gedung penghiburan ini menjadi penguatan bagi segenap keluarga dan kita semua di tempat ini. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai berita penghiburan dan penguatan bagi kita. Untuk itu, sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Selalu ada di setiap waktu-waktu kehidupan dan keadaan hidup yang kami alami. Dan sampai saat ini, pertolongan-Mu selalu nyata. Tentunya dirasakan oleh seluruh rumpun keluarga bersama dengan jemaat Tuhan. Saat ini kami berada di pelataran duka cita bersama dengan keluarga. Kami dihiburkan oleh puji-pujian yang telah dipersembahkan kepadamu, dan juga firman berita kebenaran-Mu yang akan disampaikan di tengah-tengah penghiburan pada malam hari ini, akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang Engkau pakai. Kiranya Tuhan pakai dan Tuhan senantiasa memberkati, memberikan hikmat dan kesehatan, sehingga firman Tuhan diberitakan di pelataran duka itu boleh dipahami dengan baik oleh setiap kami, karena Roh Kudus-Mu menolong. Hati kami rindu diisi oleh firman-Mu saat ini. Bersabdalah kepada kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan saya persiapkan dari Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai ayat 27. Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Marta tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadaku segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Maria, saudaraku akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara, keluarga, untuk kita yang telah kita dengarkan bersama, dan kita akan renungkan bersama pada malam hari ini.
Saya mengulang ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dari kurang lebih 6 tahun tentunya pergumulan terus dialami, dan sebagai orang percaya bahwa keluarga di sini menjalani kehidupan dengan pengharapan di dalam Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Bahkan dia merasakan bahwa Tuhan ada di tempat ini bersama dengan keluarga dalam menjalani kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehubungan dengan pembacaan kita dari Yohanes 11 ayat 20 sampai 27 itu, masih sering pertanyaan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin masih ada yang mengatakan, apakah mati itu? Atau kapankah seseorang dikatakan mati? Madela dikuara kata teman-teman, mati ya Allah. Atau sejak putusnya nafas kehidupan saat kurang lebih 4 tahun yang lalu. Karena pemahaman mati itu banyak yang bertanya. Ada juga yang menganggap bahwa kematian itu ketika nafas dan organ-organ tubuhnya tidak berfungsi lagi seperti aktivitas kita ini. Ada juga yang menganggap bahwa mati itu ketika hubungannya dengan Tuhan tidak ada. Boleh apa? Mati dulu kita berkata. Dan berbagai pandangan-pandangan lain yang kita pahami. Bahkan mungkin masih banyak orang remaja, termasuk kita semua, yang akan menjawab bahwa seseorang dinyatakan mati jika ia telah diresmikan mati lewat upacara Rambu Solo. Artinya, bagi orang Toraja dulu, seorang yang secara medis ia sudah meninggal, tetapi belum diupacarakan lewat acara Rambu Solo, maka ia masih dianggap hidup. Ini istilah orang Toraja mengatakan tomakula. Ya. Dulu tato. Sehingga dulunya mereka tetap, orang mati itu tetap diperlakukan seperti orang yang masih hidup. Misalnya, ia masih diberi makanan, ditawai itu tomakula, masih setiap pagi disapa oleh anak cucunya, dan berbagai pembagian yang masih didapatkan. Ini pemahaman yang harus kita terangi dengan firman Tuhan. Sebagai orang yang sudah percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi yang jelas, saudara-saudara, banyak pandangan-pandangan dan sudut pandang masing-masing dalam jawaban tentang kematian itu. Dan dalam rangka hubungan dengan Allah, apakah mati itu
atau kapankah seseorang dikatakan mati? Untuk pertanyaan ini, maka dasar kita adalah firman Tuhan. Bacaan tadi khususnya di ayat 26 dan 27. Kita menyimak nats tersebut untuk menjawab bagaimana kehidupan kita. Pertama kita lihat dan kita renungkan saudara-saudara, bahwa setiap orang mempunyai batas berada di dunia fana ini. Dan di batas itulah terjadi kematian. Bahwa diri kita terbatas. Artinya setiap orang akan mati ketika sampai kepada batas berada di dunia fana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa mati adalah sampainya seseorang pada batas berada di dunia ini. Dalam ayat perenungan kita tadi sangat jelas disadari bahwa setiap manusia akan mengalami hal itu. Tidak seorang pun akan luput daripadanya. Terbatasnya keberadaan manusia di dunia ini menunjukkan bahwa kita itu sungguh-sungguh ciptaan dan bukan Allah. Manusia adalah makhluk ciptaan yang diciptakan sangat terbatas. Terbatasnya keberadaan manusia di dunia fana ini untuk membedakannya dengan Sang Pencipta yang tidak terbatas itu. Oleh karena itu, manusia pasti mati. Karena kita terbatas, kita fana. Tetapi Sang Pencipta itu mati dan bangkit, hidup untuk selama-lamanya. Inilah yang membedakan. Dan tentunya kita pahami bahwa manusia itu punya keterbatasan. Manusia itu terbatas hidupnya. Nah, karena itu, walaupun manusia pasti akan mati, dalam pengertian sampai pada batas berada yang telah ditentukan oleh Tuhan sendiri di dunia ini, tetapi tidak berarti bahwa kematian itu akhir segala-galanya. Di dunia ini kita ketika kematian itu berhenti aktivitas, tetapi bukan berarti akhir dari segala-galanya. Dari naskah bacaan kita tadi jelas bahwa harapan untuk hidup lagi masih ada. Harapan tersebut muncul dari adanya hubungan manusia dengan Allah, Sang Pencipta, lewat percaya kepadanya. Jaminan untuk meyakini hal itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Tidak berkuasa mengakhiri segalanya bagi manusia, tetapi dalam kebangkitannya mengatakan kepada kita bahwa hidup yang dikaruniakan Allah melampaui kematian. Oleh sebab itulah hidup di dalam Yesus disebut sebagai hidup kekal. Dan yang ketiga, hidup kekal di dalam Yesus Kristus adalah karunia Allah bagi manusia. Artinya, manusia dapat memiliki hidup kekal di dalam Yesus Kristus itu karena Allah yang mengaruniakannya dan bukan hasil usaha manusia. Dari pembacaan tadi, jelas bahwa kehidupan kekal
hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup yang melampaui kematian itu dikaruniakan Allah kepada manusia, tidak berdasarkan usaha atau jerih payah manusia untuk mendapatkannya, tetapi hanya karena anugerah dari Tuhan. Dengan kata lain, saudara-saudara, manusia tidak berdaya untuk mengusahakannya sendiri untuk dirinya. Ketidakberdayaan manusia untuk mengusahakan memiliki kehidupan kekal, karena kita manusia ini adalah manusia ciptaan yang terbatas dan juga dipenuhi dengan dosa dan keterbatasan. Saudara-saudara, dengan demikian manusia hanya dapat memiliki hidup kekal itu karena belas kasihan Allah yang telah mengaruniakan lewat Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun di tengah menghadapi duka cita ini karena kematian dari orang tua terkasih, tetapi sebuah keyakinan kita bahwa Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kehidupan kekal itu memberi jaminan kepada orang percaya bahwa ia akan hidup walaupun sudah mati. Inilah jaminan bagi kita setiap orang yang percaya bahwa kekuatan kita hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memberi jaminan yang pasti dalam kehidupan kita, seperti dalam perenungan kita kemarin, dalam yang diungkapkan oleh Daniel dan juga dalam bagaimana keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya, dan kita terima dengan cuma-cuma. Maka dalam kehidupan ini kita isi dengan berbagai respon kehidupan yang padanya. Kita sungguh-sungguh percaya dan mengharapkan anugerah keselamatan itu ditunjukkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang sementara kita jalani sampai pada akhir zaman. Dan diungkapkan oleh Daniel bahwa ketika kedatangan dia kembali, disitulah Tuhan Yesus akan membangkitkan orang mati dan memisahkan orang yang berada pada kehidupan kekal dan yang berada di luar persekutuan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kitalah ini yang senantiasa bersyukur bagi Tuhan atas keselamatan yang telah dianugerahkan. Melalui kebangkitannya membawa kehidupan kekal bagi kita untuk selama-lamanya. Jadi kematian ini bukan membuat kita terus berada dalam duka cita yang berkepanjangan, tetapi sebenarnya sebagai orang percaya kita terus bersemangat menghadapi kehidupan. Wujud keyakinan kita bahwa Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut itu. Firman Tuhan ini
menghiburkan dan menguatkan kita semua dalam menghadapi peristiwa kehidupan, terutama menghadapi duka cita yang terjadi dalam hidup ini. Sekiranya keluarga dalam pergumulan panjang yang sudah dialami meyakini bahwa Tuhan bersamanya di tempat ini. Seperti dalam ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ini ungkapan Marta kepada Yesus. Karena dia sudah meyakini dengan sungguh bahwa dia ini adalah Tuhan, utusan Tuhan. Tentunya ini juga menjadi seruan dan pengharapan keluarga di tempat ini. Sekiranya Tuhan ada bersama dengan keluarga di sini, segala sesuatu yang diharapkan, segala sesuatu yang dirindukan dengan penuh kerendahan di hadapan Tuhan, Tuhan ada. Tuhan menyelesaikan perkara, Tuhan memelihara, dan kita meyakini bersama dengan keluarga bahwa Tuhan memampukannya untuk melanjutkan segala rencana-rencana yang telah direncanakan di tempat ini. Hari ini saudara-saudara dalam prosesi adat Toraja di Kuamak Karudusan. Ya betul na todolotan kuah di pangulusa ubo te pamate. Yo. Mate mo. Artinya untuk memulai sebuah kegiatan di tempat ini tentunya kita berdasar atas firman Tuhan. Tapo penggarunto ite memintu rencanata lan puang. Semuanya kita hadapi dengan iman dan kepercayaan kita di dalam Tuhan. Saya kira keluarga orang tua kita di sini, almarhum ini kakek Elia, tentu punya sejarah perjalanan dalam pekabaran Injil di Toraja maupun di Kasimpo dalam pemberitaan Injil. Injil kebenaran, keselamatan ini menuntun setiap perjalanan hidup kita, dan juga dalam segala rencana dan kegiatan di tempat ini saya kira kita dasarkan pada firman Allah. Sesuai dengan iman dan kepercayaan dari almarhum dan juga bagi kita anak cucunya. Kita ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Darah yang dicurahkan bagi kita. Maka tentunya kita ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Segala-galanya kita dasarkan kepada Tuhan. Semoga keluarga tetap kuat menghadapi ini. Ya, semua rencana yang telah direncanakan boleh berlangsung dengan baik, karena kita berharap bahwa Tuhan bersama dengan kita semua, semuanya akan berjalan dengan baik. Semua yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan punya rencana-rencana indah. Tuhan mengatur setiap langkah hidup kita. Karena itu, berjalanlah bersama dengan Tuhan dalam memulai kegiatan di tempat ini, dalam melaksanakan prosesi pemakaman dari orang tua terkasih. Kapanpun waktunya yang sudah disepakati, yang telah direncanakan oleh keluarga, suatu saat waktunya tiba, Tuhan, semua itu adalah karena Tuhan bersama dengan kita semua. Semoga kita dikuatkan
dan dihiburkan oleh Tuhan dalam menghadapi setiap perencanaan, dan keluarga di sini tetap diberi kekuatan kesehatan yang baik dalam memikirkan segala sesuatu. Terpuji nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, merespon pemberitaan kebenaran firman Tuhan secara berturut disilakan paduan suara kelompok Nasaret disambung paduan suara keluarga dengan judul lagu Kekuatan serta Penghiburan. Disilakan paduan suara kelompok Nasaret.